Allahi wa barakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu durrah la yumkinu an tushtarah minal amwali bil kasrah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah dhi khisalin atirah wa ala alihi wa ashabil bararah. Ikrimah bin Abu Jahal. Inilah tokoh yang akan kita bahas dalam serial orang-orang mulia di sekitar Rasulullah pada kesempatan kali ini. Abu Jahal, ini bapaknya. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang sosok tokoh ini, Ikrimah ini, ya, tentu saja kita tidak bisa lupa dengan ayahnya, yaitu Abu Jahal. Seorang yang digelari oleh Rasul dengan Fir'aun hadhil ummah. Luar biasa ya, Fir'aun umatnya ini, atau Fir'aun umat ini. Jadi kalau Nabi Musa itu punya Fir'aun gitu kan, maka Rasulullah Muhammad SAW juga punya Fir'aun. Dan Fir'aunnya Rasulullah ini ya, itu lebih berbahaya daripada Fir'aunnya Musa. Kalau kita analisa, Fir'aunnya Musa itu ya dialah yang mendidik Musa dari kecil, kemudian bahkan di akhir hayatnya dia sempat ingin bertaubat ya, walaupun sangat terlambat ya. Tapi Fir'aunnya Rasulullah, Abu Jahal ini tidak. Dia tidak ada baik-baiknya gitu ya. Dari awal sudah memusuhi Rasulullah SAW. Kemudian dialah yang memprovokasi orang-orang untuk berangkat ke medan Badar, walaupun pada akhirnya dia tewas pada perang tersebut. Nah, sebegitu jahat, begitu luar biasa, bahkan diabadikan sejarah tokoh Abu Jahal ini, tapi tetap menyisakan sisi positif dalam tanda kutip. Karena salah seorang putranya, Ikrimah, yang kemudian menjadi mujahid wa muhajir, ya, seorang yang berjihad, seorang mukmin yang hijrah. Demikian kata Rasulullah SAW. Nah, tentu saja kalau kita bicara masa lalu, ya, Ikrimah bin Abu Jahal ini, tentu saja dia punya masa lalu yang pekat, ya, sebab dia bersama dengan ayahnya, mau tidak mau harus ngikuti ayahnya. Sebagaimana sahabat Nabi Safwan bin Umayyah pernah kita tuturkan, sebagaimana Khalid bin Walid, sebagaimana Amr bin As. Ini tokoh-tokoh muda yang secara personal mereka ini sangat terikat dengan orang tua mereka. Jadi nggak bisa berkutik banyak. Sama seperti Amr bin As, dia nggak bisa berkutik banyak karena ayahnya. Demikian juga dengan Ikrimah ini. Jadi ayahnya orang yang sangat memusuhi Islam, maka mau tidak mau dia yang masih bergantung kepada ayahnya ikut-ikutan juga dengan ayahnya. Maka di masa era Makkiyah, ketika Nabi masih berdakwah di Makkah, walaupun tidak sekeras ayahnya, tapi dia berada dalam barisan ayahnya. Dan begitulah kondisinya. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, gitu kan. Setiap bayi yang lahir itu fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya yang menyebabkan dia beragama Majusi, beragama Yahudi, Nasrani ataupun beragama Majusi. Jadi peran orang tua sangat penting dalam hal ini. Nah, qadarullah jemaah, ayahnya Abu Jahal ini tewas terbunuh lebih dini, yaitu dalam perang Badar. Karena dia memang sudah sejak awal ya, berada dalam barisan kafir Quraisy, ya, maka ketika ayahnya terbunuh gitu kan, ini tidak cukup membuatnya sadar, bahkan ini menyuburkan dendamnya. Jadi menyebabkan dendamnya menggelora. Kalaulah sebelumnya dia hanya ikut-ikutan ayahnya saja membenci Islam dan Rasulullah, tapi hari itu tidak. Dia membenci Islam bukan karena dulu ayahnya benci Islam, bukan, tapi hari itu dia benci Islam karena ayahnya, yaitu Abu Jahal ini tewas di tangan kaum muslimin. Ya, karenanya ketika Abu Sufyan bin Harb dan kawan-kawan ya, menggelar ya, atau mengumpulkan pasukan dan terkumpul sekitar 3.000 tentara untuk menyerang Madinah dalam perang Uhud, Ikrimah bin Abu Jahal ini termasuk salah satu panglima perang yang diandalkan bersama dengan panglima perang yang lainnya. Demikian juga dengan perang Khandaq, ketika 10.000 tentara kaum muslimin mengepung 10.000 tentara kafir Quraisy ya, mengepung kaum muslimin di Madinah, maka Ikrimah bin Abu Jahal termasuk di antara mereka yang mengepung Madinah. Ya. Jadi dia punya sejarah panjang memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin ya, pada masa itu, sampai kemudian waktu bergulir terjadilah Fathu Makkah 8 Hijriah, di mana Rasulullah berhasil menaklukkan Makkah tanpa darah. Ya, di antara mereka yang
termasuk dalam daftar yang tidak termaafkan tercantum nama Ikrimah bin Abu Jahal. Ya. Buru-buru Ikrimah bin Abu Jahal ini melarikan diri kota Mekah. Bahkan dia sempat menyampaikan, seandainya seluruh penduduk Mekah ini masuk Islam, saya tidak akan masuk Islam. Bahkan sampai unta-unta pun masuk Islam, katanya saya tidak akan masuk Islam. Ya, dia berjanji untuk tidak akan masuk ke agama Islam ini. Ya. Dia kalau ungkapan sekarang ya, kebencian Ikrimah terhadap Islam itu sampai ke ubun-ubun gitu ya. Dan kita lihat hari ini memang ada orang yang demikian ya. Ya mungkin dia mengaku muslim tapi kebencian terhadap Islam. Jadi hal-hal yang berbau Islam itu berusaha untuk dihilangkan. Kita menemukan fakta hari ini ya. Nah, Ikrimah dia buru-buru meninggalkan Mekah, tujuannya ke Jeddah, pengen berlayar ke Yaman dan mungkin nanti akan menyeberang ke Afrika. Kalau kita lihat rutenya demikian. Namun luar biasa ya, istrinya Ummu Hakim waktu itu ya, Ummu Hakim mendengar suaminya melarikan diri, ya, kabur dari Makkah, takut dengan Rasulullah dan kaum muslimin ya, maka buru-buru Ummu Hakim ini mengejar suaminya. Dan alhamdulillah ya, tersusul. Saat itu Ikrimah ini sedang naik kapal laut gitu kan, sedang naik ke kapal laut, siap berlayar meninggalkan tanah Hijaz ya. Dari Jeddah ya, dia naik kapal laut ya, menuju ke arah selatan, menuju ke Yaman. Dan saat itulah kemudian istrinya menemukannya. Nah, apa yang kemudian terjadi ya? Bagaimana kisah Ikrimah bin Abu Jahal ketika ditemui oleh istrinya? Apakah dia bersedia diajak oleh istrinya untuk kembali menemui Rasulullah SAW? Kita akan bahas setelah ya. Ummu Hakim, istri Ikrimah bin Abu Jahal, berusaha untuk meyakinkan Ikrimah. Kata dia, wahai suamiku, saya sudah masuk Islam dan saya akan membawamu menghadap Muhammad. Kata Ikrimah, tidak. Saya sudah tidak termaafkan. Kesalahan saya di mata Muhammad sangat besar. Ya, karena Ikrimah ikut dalam perang Uhud, perang Badar, dan bahkan dia berjanji gitu kan, untuk tidak akan masuk Islam sampai bahkan seluruh penduduk Mekah masuk Islam. Tapi demikianlah seorang istri akhirnya berhasil meluluhkan hati suaminya. Nah, di sini kita tidak bisa mengabaikan peran seorang istri jamaah Allah, ya, karenanya dalam dunia rumah tangga ya, kita juga harus memberikan pendidikan yang baik kepada istri. Sebab banyak keputusan-keputusan besar, keputusan-keputusan penting ya, diwarnai oleh advice, oleh nasihat istri. Ya, bahkan banyak para pemimpin hari ini, entah presiden, menteri, dalam menentukan keputusan-keputusan besar itu ya, berasal dari bisikan-bisikan istrinya. Jadi tergantung, makanya memberikan pendidikan yang baik terhadap istri ini penting. Berikan bacaan yang bagus, suruh mereka ikut seminar ya, kondisikan mereka agar bisa mengakses informasi. Misalnya paling tidak kalau kita ngobrol itu nyambung dengan istri kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita ngobrol apa dia kudet ya, nggak dapat informasi. Nah ini masalah ya. Jadi kita berikan fasilitas agar mereka mendapatkan informasi yang bagus. Sebab bisa jadi ya, suatu saat di tengah kegalauan kita harus minta pendapat kepada orang yang paling dekat dengan kita, yaitu istri kita. Ummu Hakim berhasil meyakinkan suaminya Ikrimah dan mengajaknya menemui Rasulullah SAW. Rasulullah sang pemaaf. Tidak ada kesalahan sebesar apapun kecuali dimaafkan oleh Rasulullah. Walaupun pada awalnya Ikrimah ini sudah termasuk daftar hitam, list orang yang harus dieksekusi mati karena kesalahannya, Rasulullah ya. Dan Ikrimah pun berjanji setelah dia masuk Islam untuk menembus semua kesalahannya dengan kebaikan. Dan luar biasa, ketika Nabi meninggal dunia ya, waktu pun bergulir. Dalam era kepemimpinan Abu Bakar Siddiq, kaum muslimin harus dihadapkan pada perang-perang melawan orang-orang murtad. Ikrimah ikut ya. Dan terakhir pada perang Yarmuk ya, antara kaum muslimin yang dipimpin awalnya oleh Khalid bin Walid melawan pasukan Romawi yang jumlahnya 200.000 lebih. Ikrimah bin Abu Jahal ikut. Ada kisah menarik pada peristiwa ini jamaah. Ketika perang Yarmuk diambang mata ya, Ikrimah bin Abu Jahal dan kawan-kawan ini ya, duduk di dalam sebuah tenda, menerawang, ingat dengan kejadian-kejadian masa lalu yang pernah mereka lewati. Kata Ikrimah, ya laha minad dunya, dunia ini luar biasa. Kata dia, ingat tidak dulu
Jadi waktu itu Ikrimah ini duduk bersamanya, ada Abu Sufyan bin Harb, ada Khalid bin Walid, ada Amr bin As, ada Safwan bin Umayyah, ada juga siapa lagi ya? Ya, mereka berlima ya. Kata dia, ingat nggak dulu kita berlima ini ya, duduk di dalam tenda kita. Kita membicarakan bagaimana cara menghancurkan Muhammad dan pasukannya dan kaum muslimin. Dulu ketika perang Ahzab. Jadi mereka ini ya, ada Khalid bin Walid, Amr bin As, Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah, ya, bahkan Ikrimah juga, mereka berlima duduk bagaimana bisa menghancurkan Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah Al-Munawwarah. Al-ana sekarang kita juga duduk bersama di sini dengan tokoh yang sama, dengan orang yang sama. Ada Abu Sufyannya, ada Khalid bin Walidnya, ada Amr bin Asnya, ada siapa lagi Ikrimahnya, ya, dan yang lainnya. Nah, kita dulu duduk di tenda untuk menghancurkan Rasulullah. Nah, sekarang kita duduk di tenda untuk mengatur strategi bagaimana membela agamanya Muhammad. Dibalikkan oleh Allah kondisi sedemikian rupa. Ya. Perang Khandaq itu terjadi sekitar tahun ke-13 Hijriah. Perang Khandaq itu terjadi sekitar tahun ke-5 Hijriah, dan perang Yarmuk itu terjadi pada tahun 13 Hijriah. Jadi hanya butuh 8 tahun jemaah untuk membolak-balikkan hati para pendurhaka tadi menjadi para pendukung Islam. Termasuk di antara mereka adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Ya. Ulama berbeda pendapat kapan Ikrimah ini meninggal dunia. Ada yang mengatakan Ikrimah ini termasuk salah seorang di antara yang syahid dalam perang Yarmuk, ya. Dan ada juga yang mengatakan pada peristiwa yang lainnya. Yang pasti Ikrimah telah menepati janjinya. Huwa mu'min, muhajir, wa mujahid. Kita berharap hari ini dari al-sulbi para pendurhaka Allah lahir generasi-generasi yang mendukung Islam. Semoga bermanfaat. Saya Happy Ani Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.